Identitas Muslim di era global dibagi menjadi 4 subbab. 1. Islam di tengah arus liberalisasi. Pada awal abad ke-20 muncul dua kekuatan besar, yakni Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet menganut aliran sosialisme dan Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika menganut sistem kapitalisme. Pasca berakhirnya Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat, serta runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1960, kapitalisme menancapkan hegemoninya ke seluruh dunia dan dianggap sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Kapitalisme menawarkan konsep sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan dunia. Kapitalisme melahirkan pola hidup liberal atau bebas, pola hidup materialis yang tertuju pada kepentingan materi, dan pola hidup yang hedonis yang berburu kesenangan duniawi. Liberalitas dikemas atas nama kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ini mengarah pada kehidupan pribadi yang dapat menghancurkan tatanan sosial yang ada. Berikut beberapa isu yang berkembang dan disahkan atas nama kebebasan, kesamaan, dan hak asasi manusia yang secara tegas Islam menolak aktivitas ini. Yang pertama, lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Kalangan LGBT saat ini tidak memiliki malu untuk mengekspos aktivitas mereka dan mengunggahnya pada media sosial. Perbuatan ini yang dulu dianggap kelainan psikologis dan harus disembuhkan, kini dianggap sebagai orientasi seksual individu yang wajar dan patut untuk diapresiasi serta dilindungi. Yang kedua, perkawinan sesama jenis. Hal ini telah disahkan oleh 21 negara di dunia. Belanda merupakan negara pertama yang mengesahkan pernikahan sejenis pada tahun 2001. Amerika Serikat menjadi negara yang ke-21 dalam mengesahkan UU pernikahan sejenis, yang UU ini disambut baik oleh Presiden Obama. Yang ketiga, free sex. Dengan dasar suka sama suka, negara barat dilegalkan. UNESCO menyebutkan bahwa lebih dari 5 juta anak muda hidup dengan HIV. Sebanyak 45% terjadi pada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Data lain menunjukkan bahwa setiap tahun sedikitnya 111 juta kasus baru tentang penularan penyakit lewat hubungan seksual. Kasus tersebut terjadi pada usia 10 sampai dengan 24 tahun. Lalu sebanyak 4,4 juta anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman. 3 contoh kebebasan dalam menyalurkan kebutuhan biologis di atas meruntuhkan institusi perkawinan, melanggar hak reproduksi, tercabutnya perlindungan terhadap keturunan, dan free sex dapat merusak tatanan nasab, serta dapat meruntuhkan derajat manusia ke level yang rendah. Islam telah memberi penegasan bahwa manusia sejak terlahir di dunia memiliki naluri melanjutkan keturunan. Untuk memenuhi naluri tersebut, menikah merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis supaya tidak terjadi zina. Terkait dengan pelarangan zina, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh, zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pernikahan menjadi institusi yang sah untuk mempertemukan lelaki dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga samawa. Ketika pernikahan terjadi antara sesama jenis, maka hal ini telah keluar dari fitrah dan bertentangan dengan naluri. Perilaku homoseks dikecam Al-Quran dalam ayat berikut. "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Tujuan pokok ajaran Islam atau Masakit al-Syariah adalah yaitu terwujudnya al-daruriyat al-khoms atau 5 hak asasi, yaitu 1. Menjaga agama, 2. Melindungi jiwa, 3. Melindungi akal, 4. Melindungi keturunan, 5. Melindungi harta. Bab arus Islam di tengah IT. 1. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan lonjakan kemajuan di bidang media sosial. Berbagai situs jejaring sosial seperti
Facebook, Twitter, dan lainnya digunakan untuk berinteraksi secara online. 2. Banyak netizen yang menjadi tergantung pada media sosial. Mereka merasa risau bila tidak menggunakan media sosial sehari saja. Ketiga, berbagai permainan game online juga menjamur dan banyak yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Keempat, terjadi fenomena bersama dalam kesendirian di mana anggota keluarga lebih asyik berinteraksi di dunia maya daripada saling berinteraksi di dunia nyata. Kelima, dibahas juga potensi bahaya penipuan dan percekcokan melalui media sosial serta dampak negatif berlebihan main game bagi tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, diskusi disarankan strategi bermedsos secara sehat dan mengatasi fenomena together alone dalam keluarga agar kebersamaan tetap terjalin. Selamat datang dalam era globalisasi, di mana perubahan gaya hidup telah menjadi ciri khas zaman kita. Dengan dunia yang semakin terhubung, budaya barat menjadi pengaruh dominan dalam gaya hidup kita. Dulu, makanan adalah cerminan dari budaya lokal. Tapi kini, makanan cepat saji telah merajalela, mengubah kebiasaan makanan kita, begitu pula dengan standar kecantikan. Dari kecantikan alami hingga perawatan kosmetik yang rumit. Namun, tidak semua perubahan negatif. Indonesia misalnya, telah menjadi pusat mode muslim dunia, menghadirkan inovasi dalam busana yang menarik dan syar'i. Di bidang hiburan, kita memiliki beragam opsi, mulai dari hiburan berbasis internet hingga karaoke dan diskotik. Namun, di balik kesenangan itu, terdapat bahaya nyata dari penyalahgunaan narkoba. Dalam Islam, kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang luhur, konsumsi makanan yang halal dan thayyib, serta menjaga kesopanan dalam penampilan adalah bagian dari ajaran agama kita. Strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. 1. Penguatan ketahanan keluarga. Keluarga menjadi garis terdepan dalam penyelamatan generasi muda. Keluarga yang kokoh akan dapat mendidik anak-anak yang tangguh dalam menghadapi modernitas. 2. Sekolah berbasis iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi memberikan berkah dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ilmu pengetahuan teknologi didasari asas iman dan takwa kepada Allah SWT. 3. Penguatan kontrol sosial masyarakat. Kontrol sosial menjadi kekuatan penyeimbang terhadap realitas yang menyimpang dari nilai-nilai yang diakui bersama. 4. Clean government. Pemerintah yang bersih, jujur, tegas, adil, dan bijak. Pemerintah yang berdiri setara di hadapan negara-negara lain, tidak bersedia didikte oleh kekuatan asing. Pemerintahan yang didukung oleh rakyat, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.